Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah ya, semoga selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas sehari-hari seperti biasanya. Nah, sebelumnya saya di sini dan rekan-rekan saya akan sharing mengenai orang tua kreatif, anak bermain dengan senang. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Nama saya Eva Roswati. Di sini saya akan sharing mengenai orang tua kreatif itu seperti apa aja. Ya bunda-bunda, gimana nih? Sekarang kan sedang mewabahnya COVID-19, sehingga kita harus berdiam di rumah dan melakukan aktivitas semuanya di rumah. Nah, bunda-bunda merasa bosan tidak? Ya, jika bunda-bunda merasa bosan, apalagi kan sekarang banyak waktu bersama keluarga, terutama bersama anak. Nah, bunda-bunda di sini harus kreatif-kreatif nih, supaya anak-anaknya juga tidak bosan berdiam di rumah. Coba bunda-bunda, kalau mengenai orang tua kreatif itu seperti apa aja? Ya, jadi yang pertama itu orang tua sebagai fasilitator. Nah, sebagai fasilitator di sini pasti bunda-bunda juga jika melihat anak sedang mencoret-coret di mana saja atau memukul-mukul benda. Nah, pasti bunda-bunda memberikan, kalau mencoret-coret memberikan alat tulis atau alat gambar. Nah, kalau memukul-mukul benda atau apa aja, pasti bunda memberikan alat musik atau benda-benda lainnya untuk memukul pada tempatnya. Pasti gitu kan? Nah, jika begitu, bunda-bunda itu termasuk orang tua kreatif juga. Hebat. Ya, bunda-bunda, selain orang tua sebagai fasilitator, di sini ada yang kedua, kreativitas orang tua itu bukan dilihat dari visualnya saja, tetapi dari verbal atau ide yang dimunculkan itu juga bisa menjadi orang tua kreatif. Nah, misalnya bisa bunda-bunda mengajak anak untuk bermain kata-kata, berdongeng, bercerita. Nah, itu juga termasuk orang tua yang kreatif. Ya, selain itu juga mengenai orang tua kreatif itu ada yang ketiga, orang tua harus mempunyai modal pengetahuan dan pengalaman. Nah, di sini pengetahuan dan pengalamannya bunda-bunda bisa dapatkan dari mengikuti parenting-parenting yang selalu diadakan di sekolah. Nah, ataupun pengalaman bisa dari cerita-cerita orang terdahulu seperti nenek, ibu, ataupun yang lainnya mengenai anak. Ya, selanjutnya mengenai orang tua kreatif itu ada orang tua menjalin hubungan kerjasama dengan anak. Nah, di sini menjalin hubungan kerjasama dengan anak, bunda-bunda harus ikut serta dalam bermain anak. Dan bunda-bunda tidak boleh membiarkan anak bermain sendiri. Nah, ataupun jika bunda-bunda melakukan kegiatan seperti bertanam, memasak, melukis, ataupun apa saja, nah libatkan juga anak supaya ada kerjasamanya antara orang tua dengan anak. Nah, bunda-bunda, selain itu juga di sini ada orang tua harus merangsang daya pikir anak dengan cara berdiskusi. Nah, dengan cara berdiskusi di sini, bunda-bunda bisa lakukan dengan menanyakan kegiatan apa saja yang anak lakukan di sekolah, ataupun dengan bercerita pun juga bisa. Nah, selanjutnya ada orang tua memberi contoh dalam membuat karya kreatif. Nah, seperti orang tua membuat kue, memasak, berkebun, ataupun yang lainnya. Nah, itu juga akan memberi contoh untuk anak. Dan yang terakhir ada orang tua memberikan alat bermain untuk anak yang sesuai. Nah, yang sesuai di sini, jadi bunda-bunda harus pintar-pintar memilih alat permainan untuk anak dengan melihat kenyamanannya, keamanannya, kegunaannya, manfaat untuk anak itu apa. Nah, seperti itu. Ya, bunda-bunda, gimana? Sudah tahu kan orang tua kreatif itu seperti apa? Ya, semoga bunda-bunda di sini semua termasuk orang tua yang kreatif juga ya.
dan tingkatkan kreativitas bunda-bunda selama di rumah aja. Nah, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Renata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Eva. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Saya Renata Syaputri Anwar. Saya akan menjelaskan mengenai bermain. Ayah dan bunda, jadi bermain adalah hak semua pada anak. Dan bermain merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak secara sukarela, tanpa paksaan, dan bersifat menyenangkan. Bermain di sini bukan hanya selalu bermain yang menggunakan alat permainan, bukan hanya selalu bermain yang bermain game dalam gadget, tapi semua kegiatan yang dilakukan oleh anak yang dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, tanpa perintah, dan bersifat menyenangkan adalah suatu kegiatan bermain untuk anak. Contohnya, seperti ketika anak sedang merobek-robek kertas. Di situ ia melakukan kegiatan merobek kertas tanpa perintah orang, melakukannya dengan sendiri, dan bersifat menyenangkan untuk dirinya. Maka disitulah anak sedang melakukan kegiatan bermain. Karena bahwasanya dunia anak adalah bermain. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh anak, semua kegiatan adalah bermain untuk anak, yang tentunya dilakukan secara sukarela dan bersifat menyenangkan untuk dirinya. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat bermain untuk aspek-aspek perkembangan pada anak. Ayah dan bunda, bermain sangat banyak sekali manfaatnya untuk aspek perkembangan pada anak. Yang pertama, contohnya aspek perkembangan kognitif pada anak. Kognitif di sini adalah kemampuan berpikir anak. Ketika anak bermain bola, anak akan mengetahui seperti apa bentuk bola, apa warnanya, berapa jumlahnya. Di situ secara tidak langsung, secara spontan akan melatih kemampuan berpikir anak. Anak akan dilatih kemampuan kognitifnya pada saat bermain. Yang kedua, ada bermain bermanfaat untuk perkembangan moral pada anak. Moral di sini salah satu contohnya seperti ketika anak bermain suatu permainan dan permainan tersebut memiliki aturan yang harus diikuti, maka mau tidak mau anak akan mengikuti aturan tersebut untuk melaksanakan permainannya. Maka aspek perkembangan moral pada anak akan dilatih dan akan dikembangkan pada saat anak bermain. Yang ketiga, ada bermain bermanfaat untuk aspek perkembangan motorik pada anak. Motorik di sini terbagi menjadi dua. Ada motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama, motorik kasar pada anak. Motorik kasar salah satu contohnya kegiatan yang melibatkan otot-otot besar pada anak. Contohnya berlari, berputar, berjalan. Di situ sudah termasuk kegiatan yang melibatkan motorik besar pada anak. Ketika anak bermain kucing-kucingan, ketika anak bermain dengan berlari-lari, ketika anak bermain permainan tradisional seperti egrang contohnya, di situ sudah termasuk kegiatan yang melibatkan motorik kasar pada anak. Maka bermain juga sangat bermanfaat untuk perkembangan motorik kasar pada anak. Lalu yang kedua, ada motorik halus. Motorik halus di sini contohnya seperti menggunting, menulis, mencoret-coret. Itu sudah termasuk kegiatan yang melibatkan motorik halus pada anak. Ketika anak sedang bermain menggambar, atau anak sedang mencoret-coret tembok, di situ sudah termasuk kegiatan bermain anak yang melibatkan motorik halus pada anak. Maka bermain juga sangat bermanfaat untuk perkembangan motorik halus pada anak. Yang keempat, ada bermain bermanfaat untuk perkembangan bahasa pada anak. Ketika anak bermain, anak akan mendapatkan pembendaharaan kata yang baru, akan mendapatkan bahasa yang baru. Contohnya ketika anak bermain bersama temannya, ia akan bersosialisasi. Secara tidak langsung, aspek perkembangan berbahasa pada anak akan terkembangkan. Lalu ada bermain sangat bermanfaat untuk aspek sosial pada anak. Ketika anak bermain dengan teman-temannya, atau ketika anak melakukan kegiatan permainan yang melibatkan dua orang lebih atau berkelompok, anak akan bersosialisasi dengan teman-temannya. Maka aspek perkembangan sosial pada anak akan terkembangkan. Maka dari itu, ayah dan bunda bermain sangat bermanfaat
untuk aspek perkembangan pada anak. Bermain sangat penting untuk anak, karena melalui bermain, anak juga banyak belajar. Maka dari itu, kita harus menjadi orang tua yang bisa mendampingi anak saat bermain, yang bisa menjadi teman, orang tua yang bisa menjadi inovatif untuk anak saat bermain. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada Saudari Renata. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Kori Muftiha Bawadia. Di sini, izinkan saya untuk sedikit sharing tentang urgensi bermain. Jadi, ayah dan bunda, kenapa sih anak itu harus bermain? Ada yang tahu? Ya, yang pertama, karena dunia anak itu bermain. Semua hal yang dilakukan anak atau semua benda yang berada di lingkungan anak itu dapat anak jadikan sebagai alat permainan. Contohnya, sapu. Menurut orang dewasa atau menurut ayah dan bunda sekalian, tentu sapu ya hanyalah sebuah alat kebersihan saja, tetapi tidak untuk anak-anak. Anak-anak dapat mengimajinasikan sapu sebagai alat permainan. Contohnya, standing microphone, tongkat tanda sihir, atau sapu ajaib. Tentu semua itu sesuai dengan imajinasi anak. Selanjutnya, melalui bermain, anak belajar mengetahui dan menyelesaikan masalah. Tentu ayah dan bunda sudah paham bukan? Ketika anak bermain, pasti anak akan menemukan sebuah permasalahan. Contohnya ketika anak bermain balok. Dari situ anak itu akan menemukan masalah bagaimana cara menyusun balok supaya berdiri kokoh. Ketika itu anak akan bereksplorasi untuk menyelesaikan masalah. Misalnya meletakkan balok ukuran besar di bagian bawah dan menyusun ke atas itu semakin kecil. Selanjutnya, bermain itu mengasihkan. Ayah dan bunda tentu sudah paham bukan? Anak-anak itu gemar bergerak, bereksplorasi, belajar dengan menggunakan seluruh alat indera dan anggota tubuhnya. Makanya di sini ayah dan bunda pasti sudah tidak asing menyaksikan anak belajar berlari ke sana kemari menanyakan, "Bunda, ini apa?" Atau "Ayah, ini fungsinya untuk apa ya?" Ya, karena ketika itu anak itu sedang mengeksplorasi diri. Selanjutnya, tidak bosan belajar. Ketimbang kalau mereka harus duduk lama, harus duduk diam dalam waktu yang lama. Ya, ketika anak belajar dengan cara duduk diam, itu fokus anak akan lebih sedikit daripada ketika anak belajar dengan cara bermain. Selanjutnya, yang kelima adalah mencapai perkembangan optimal. Tentu di sini ayah dan bunda sudah paham. Ketika bermain, anak itu dapat mengeksplorasi perkembangan mereka sehingga perkembangan mereka dapat tercapai secara optimal. Seperti perkembangan fisik motorik tentu saja ya ayah dan bunda. Terus kognitifnya, sosialnya, moral agamanya, seninya, dan bahasanya. Selanjutnya yang terakhir ada melalui bermain anak dapat mendapatkan pengalaman langsung guna memperoleh dasar kehidupan sosial. Apalagi ketika anak bermain dengan teman sebayanya atau dengan lingkungannya. Dari situ pasti anak akan belajar tentang mengantri, saling meminjami permainan, atau bahkan berbagi dan gotong royong. Itu yang berguna untuk kehidupan sosialnya kelak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eva Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmianti Tausia Sukmana. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara bermain dengan anak. Nah, memang di sini memerlukan kreativitas dari ayah dan juga bunda. Ayah dan bunda perlu belajar dari waktu ke waktu. Jadi yang tadinya tidak mengetahui menjadi tahu ya ayah bunda. Nah, sekarang banyak sekali sumber yang bisa ayah dan juga bunda dapatkan. Bisa dari YouTube, seminar, workshop, WhatsApp, Instagram, dan media sosial yang lainnya. Nah,
Yang pertama yang harus ayah dan bunda lakukan yaitu amati si kecil dari dekat. Jadi jangan sampai ketika si kecil bermain tidak adanya pengawasan dari orang dewasa ataupun orang-orang di sekitarnya. Karena sekarang banyak sekali anak kecil yang terbentur kepalanya, jatuh, dan juga yang lainnya karena tanpa adanya pengawasan dari orang tua. Nah, yang kedua yaitu ikut menyediakan peralatan bagi si kecil. Jadi yang pertama, pilihlah mainan sesuai usianya. Jadi apabila si kecil usianya 2 tahun ke bawah, jangan berikan mainan atau benda yang berukuran lebih kecil. Jadi yang bisa dimasukkan ke dalam mulut si kecil, karena itu memang sangat berbahaya ya. Jadi seperti contoh, ketika ayah dan bunda ingin membelikan bola, jadi perhatikan juga bola ini lebih besar daripada mulut si kecil. Jangan sampai contohnya seperti kelereng atau bola-bola yang kecil, kancing, itu mudah sekali dimasukkan ke dalam mulut. Lalu yang kedua, mainan berukuran sedang. Ini sangat berfungsi bagi si kecil. Jadi tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Nah, yang kedua yaitu pilihlah mainan yang dibuat dengan baik. Jadi di sini ketika ayah dan bunda ingin membelikan mainan untuk si kecil, perhatikan kualitas mainan tersebut. Contohnya nih, ketika ayah dan bunda ingin membelikan boneka, perhatikan jahitan tersebut apakah mudah terlepas atau enggak, kancingnya apakah mudah terlepas atau enggak. Karena apabila mudah terlepas akan membahayakan bagi si kecil. Selanjutnya, gunakan kembali benda yang ada di rumah. Jadi ketika ayah dan bunda kesulitan nih untuk membelikan mainan bagi si kecil, nah bisa ayah dan bunda sekreatif mungkin membuat permainan yang bahan-bahannya ini tentunya aman ya bagi si kecil. Nah selanjutnya jangan pilih mainan yang berat. Jadi di sini ayah dan bunda harus perhatikan juga apakah benda ini aman bagi si kecil atau tidak. Contohnya seperti yang tadi mainan yang ini ya, ini sangat ringan bagi si kecil. Tapi apabila si kecil diberikan benda atau permainan yang berat, dikhawatirkan akan menimpa si kecil yang mengakibatkan cedera bagi tubuhnya ya. Kita recalling kembali ya bunda. Yang pertama di sini tadi amati si kecil dari dekat. Lalu ikut menyediakan peralatan yang dibutuhkan si kecil. Nah, yang ketiga, menjadi partner bermain, yaitu sehingga kegiatan ini interaktif. Tapi bukan berarti ketika ayah bermain gadget, bunda bermain gadget, dan si kecil dibiarkan begitu saja, itu bukan merupakan kegiatan yang interaktif ya ayah dan juga bunda. Tetapi kegiatan interaktif di sini ketika ayah ikut bermain bersama si kecil, bunda ikut bermain bersama si kecil, sehingga menimbulkan kegiatan yang interaktif. Nah, poin terakhir itu sisihkan waktu setiap hari minimal 20-30 menit. Jangan sampai ketika ayah nih pulang malam, lalu bunda pulang malam. Karena sekarang para bunda di sini juga sangat membutuhkan ya, makanya banyak sekali para bunda yang bekerja demi mencukupi kebutuhannya. Nah, jadi di antara kesibukan ayah, kesibukan bunda, sisihkan 20-30 menit bagi si kecil. Bisa juga ketika si kecil tidur, coba bacakan cerita bagi si kecil. Jadi si kecil tidak merasa kalau misalnya dia ini tidak diperhatikan, tidak disayangi, dan juga yang lainnya. Nah, jadi sangat penting sisihkan waktu 20-30 menit. Contohnya nih, ketika hari libur, ayah dan bunda bisa memanfaatkan waktu bersama si kecil. Contohnya bisa bermain di taman. Jadi ayah dan bunda bisa manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bermain bersama si kecil ya. Nah, segitu saja materi yang bisa saya berikan untuk ayah dan juga bunda. Selanjutnya kita bahas materi yang akan dijelaskan oleh Eka Rizkyah. Baik, terima kasih kepada Saudari Rosmianti. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Eka Rizkyah. Saya akan menjelaskan tentang contoh kegiatan bermain. Ayah, bunda, ada yang tahu ada apa aja sih dalam contoh kegiatan bermain ini? Nah, contoh kegiatan bermain ini yaitu ada bermain khayal, kemudian bermain puzzle, bermain konstruktif,
menggunting, berlari, menendang, memanjat, lempar tangkap, kemudian ada yang bermain sepeda roda 2 dan bermain sepeda roda 3 dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan beberapa contoh kegiatan bermain. Yang pertama yaitu ada bermain khayal. Nah, bermain khayal ini mulai muncul pada anak saat berusia 11 bulan, yang dimana tahapannya itu masih sangat sederhana. Saya ambil contoh yaitu anak sedang melihat benda di depannya. Nah, benda di depannya itu yaitu gelas kosong. Anak mengambil gelas kosong tersebut kemudian menaruhnya ke dalam mulut, seolah-olah anak sedang meminum dalam gelas tersebut. Padahal gelas tersebut tidak terdapat isi apapun. Kemudian pada umur 3 tahun, anak sudah mulai bermain peran, yang dimana anak bisa menjadi sebagai dokter, orang tua, dan lain sebagainya. Kegiatan ini tentunya perlu didukung oleh ayah dan bunda selaku sebagai orang tua, karena dalam bermain khayal ini dapat mengembangkan perkembangan bahasa, yang dimana anak memerlukan kosakata yang dapat mengimajinasikannya. Nah, yang kedua yaitu ada bermain puzzle. Nah, bermain puzzle ini yaitu menyusun gambar. Gambar diacak terlebih dahulu, sehingga anak dapat mencoba menyusunnya di dalam bingkai dengan menghubungkan potongan-potongan kecil sehingga menjadi gambar yang utuh. Nah, ayah bunda di rumah dapat membuat permainan puzzle ini dengan menggunakan barang bekas, yaitu bisa dengan menggunakan kardus dan lain sebagainya. Menyusun puzzle ini dapat mengembangkan problem solving, yang dimana dengan bermain puzzle ini akan membantu meningkatkan dan dapat memecahkan masalah, membantu anak untuk berpikir dari berbagai sudut pandang untuk menyelesaikan potongan-potongan puzzle hingga membentuk gambar yang utuh. Nah, ayah bunda, problem solving ini ketika anak kesulitan, dia akan mencari akal, bukannya mainannya malah dipukul-pukul, kemudian marah-marah, tetapi dia akan berusaha untuk bagaimana cara dalam memecahkan masalahnya tersebut. Yang ketiga yaitu ada bermain konstruktif. Nah, bermain konstruktif ini yaitu kegiatan bermain di mana anak membentuk sesuatu atau menciptakan. Nah, di sini yaitu menciptakan bangunan tertentu dengan alat permainan yang tersedia. Misalnya yaitu menyusun balok. Awalnya anak mengetuk-ngetuk, kemudian melempar, menendang, dan lain-lainnya, karena anak belum mengetahui fungsi balok tersebut. Nah, tidak apa-apa ya ayah bunda, karena lama-kelamaan anak akan menjajarkannya dan menyusun balok tersebut. Nah, bisa kita katakan yaitu, wah adik bisa membuat menara, atau wah adik sedang membuat Monas, dan lain sebagainya. Bermain konstruktif ini dapat mengembangkan kognitif dan bahasa juga ya ayah bunda. Kemudian yaitu ada menggunting. Menggunting ini dapat mengembangkan motorik halus yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil atau halus serta memerlukan koordinasi yang cermat seperti menggunting mengikuti garis dan lain sebagainya. Kemudian yaitu ada memanjat. Nah, memanjat ini seperti memanjat meja, memanjat kursi, memanjat lemari, dan lain sebagainya. Nah, ingat ya ayah bunda, di sini anak hanya ingin memuaskan keinginan, menggunakan kemampuannya dan bereksplorasi. Biarkan anak berkembang ya ayah bunda. Memang terhadap aktivitas memanjat ini, tak sedikit orang tua yang khawatir atau takut anaknya terjatuh. Tetapi jangan sampai ketakutan orang tua itu dapat membuat anak menjadi tak berkembang atau menjadi takut. Kemudian anak tidak mau memanjat dan lain sebagainya. Nah, selama dalam memanjat itu tidak membahayakan dirinya sendiri, jadi ayah dan bunda tidak perlu khawatir. Tentunya ayah bunda harus selalu siap dan mengawasi anak dalam
segala kegiatan bermain ini. Nah, dalam kegiatan bermain ini banyak sekali contohnya, baik yang sudah saya sebutkan tadi dan masih banyak lainnya, yaitu melompat, lempar tangkap, kemudian ada mendengarkan cerita, menendang, kemudian bermain sepeda, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan bermain ini tentunya perlu didukung oleh ayah dan bunda, yang dimana dalam kegiatan bermain ini sangat banyak perkembangan yang anak dapatkan, seperti perkembangan kognitif, perkembangan fisik motorik, kemudian perkembangan emosi, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, dalam kegiatan bermain ini tentunya perlu didampingi oleh orang tua, yang dimana orang tua dapat mengontrol anaknya dari kejauhan. Bila anak merasa kesulitan, orang tua dapat membantu. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.